Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel saya. Saya Nian, dan di video kali ini kita akan membahas lagi seputar belajar membaca. Karena kan itu jadi kegelisahan kayaknya ya, kalau saya sih waktu itu. Kegelisahan ibu-ibu yang anaknya masih TK, terus tiba-tiba pandemi, terus tahu-tahu nanti mau masuk kelas 1 SD. Udah bisa baca belum? Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, always saya ingetin untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, please tolong bantu saya untuk subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jadi sebenarnya perkara membaca ini saya tidak terlalu effort sih dulu pada awalnya ya, dan tidak terlalu kasih perhatian yang lebih gitu. Karena pada saat si kakak dari TKA itu dia sudah mulai diajarkan untuk mengenal huruf, mengenal bunyi, dan akhirnya pas SD dia sudah cukup bisa membaca dan sebentar aja dia udah lancar membacanya gitu. Jadi peran saya di rumah itu bisa dibilang cuman di bawah 30% gitu. Tahu-tahu bisa baca maksud saya. Nah, tapi lain dengan adiknya. Jadi adiknya ini pas TKA tahu-tahu pandemi. Jadi otomatis TKB kan belajar online juga. TKA belajar online, TKB belajar online, kemudian pas SD kelas 1 pun dia belajar online. Jadi proses belajar membaca itu otomatis bener-bener kayak berada di pundak saya gitu. Nah, itu pertama kali saya rada concern tentang proses belajar membaca, mengajari anak membaca. Dan sekarang setelah beberapa bulan proses, saya yang awalnya tuh pesimis sebenarnya dan merasa itu tugas yang berat gitu. Gimana ya caranya membuat anak hafal 26 alfabet, kemudian mengajarkan dia bagaimana bunyinya, gimana kalau dirangkai huruf-huruf itu nggak kebayang untuk saya. Itu kenapa saya mulai cari-cari tahu tentang bagaimana sih ngajarin anak baca gitu. Karena pengalaman anak saya yang pertama, dia diajarkan dengan metode Montessori. Dan di situ saya lihat memang dia terlihat enjoy saja dan tidak ada perasaan tertekan atau apa. Dan itu semacam kayak bermain aja gitu loh. Disitulah saya ketemu dengan buku ini. Ini adalah buku Montessori Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja, karya Vidya Dwina Paramita. Nah, jadi saya niat nih mau cerita gimana sih pengalaman saya untuk mengajarkan si Mahes belajar membaca dengan metode Montessori, walaupun mungkin tidak pure Montessori banget ya. Sebelum saya cerita tentang bagaimana proses saya mengajarkan si adik untuk bisa membaca, akhirnya kayaknya ada satu isu yang perlu kita jawab dulu nih di sini sebenarnya. Yaitu pertanyaan, usia berapa sih anak sebaiknya diajarkan membaca? Karena jujur saja saya pun waktu itu tuh pernah yang kayak saklek, merasa bahwa calistung atau baca tulis hitung itu tidak boleh diajarkan anak sebelum usia 7 tahun atau usia SD. Tapi buku pelajaran SD itu udah kaya sekali dengan tulisan. Kalau sebelum usia 7 tahun atau sebelum SD belum diajarkan membaca, lalu proses membaca itu harusnya di mana? Apakah di bangku SD? Jadi sebelum saya mempunyai anak yang sekolah, saya itu setuju banget kalau belajar membaca itu tidak baik untuk diajarkan anak sebelum usia 7 tahun. Karena sebelum usia itu, menurut banyak artikel yang saya baca, dan saya juga percaya bahwa anak sebaiknya diajarkan dengan hal-hal lain, dengan hal-hal yang bersifat soft skill, attitude, semacam itu. Dan lagi saya menganggap bahwa itu belum termasuk dalam tugas perkembangan mereka. Yang sebenarnya ini nggak salah sih, tapi yang perlu dijelaskan lagi itu adalah tentang definisi dari belajar membaca. Karena kalau anak usia dini atau prasekolah diajarkan untuk menghafal huruf, menghafal bunyinya huruf, dan bagaimana huruf itu berbunyi saat digabungkan, itu mungkin memang akan stres. Tapi sebenarnya belajar membaca kan tidak selalu seperti itu. Nah, inilah yang saya pelajari dari metode Montessori. Misalnya gini nih, kalau anak diajarin nyanyi, satu-satu, aku sayang ibu. Nah, di situ kan sebenarnya juga ada pelajaran
berhitung ya. Tapi kalau cuman bernyanyi seperti itu kan, itu lebih seperti bermain gitu loh. Anak-anak mungkin juga malah suka gitu kan. Nah, membaca pun juga seperti itu. Jadi, jika metode mengenalkan anak dengan bunyi atau huruf dengan cara bermain seperti itu, saya rasa sih nggak ada salahnya ya. Karena yang kita takutkan kan sebenarnya anak-anak tuh stres gitu ya. Jadi selama itu dikemas dalam bentuk permainan dan tidak ada target di mana anak itu kamu harus ngerti, harus bisa, itu tentu saja ya yang kita takutkan itu tidak akan terjadi. Jadi itu kenapa pada saat si kakak itu dia duduk di TKA dan sekolahnya itu memang menerapkan metode Montessori. Saya lihat bagaimana dia dikenalkan dengan huruf, dikenalkan dengan angka, bunyinya seperti apa, dengan berbagai permainan. Itu ya saya santai aja gitu, tidak merasa bahwa anak saya dibebani dengan sesuatu yang lebih berat daripada yang seharusnya bisa dia terima. Nggak stres gitu loh. Dan kembali pada pertanyaan, sebaiknya kapan sih anak-anak diajarkan untuk membaca? Kita harus tinjau dulu nih definisi dari membaca itu seperti apa. Jadi, dalam metode Montessori, seorang anak dikategorikan mampu membaca jika dia mampu mengorelasikan antara rangkaian huruf yang dia baca atau dia bunyikan dengan maknanya. Jadi dia bisa mengerti arti dari rangkaian huruf yang bisa dia baca. Kalau dia cuma bisa membunyikan saja, misalnya pada saat dia membaca, bebek berjalan ke tepi sungai, tapi pas dia ditanya, bebeknya ngapain? Dia nggak bisa jawab, artinya itu dia belum bisa membaca, hanya bisa membunyikan huruf saja. Untuk sampai pada proses anak itu bisa memahami makna dari rangkaian huruf yang dia baca, yang dia bunyikan, itu perlu suatu keterbukaan, perasaan senang dengan membaca. Jadi kayak nggak buru-buru gitu loh. Kalau baca buru-buru itu kan ya kita baca selesai udah gitu kan. Tapi kalau kita memang pengen tahu, kita memang senang dengan kegiatan membaca itu, kita akan meresapi artinya apa sih, maksud dari kalimat ini apa sih, maksud dari cerita ini apa, seperti itu. Nah, di situ kenapa dalam metode Montessori itu satu hal yang penting justru adalah supaya anak itu mencintai kegiatan membaca. Jadi cara mengajarkan pun harus jauh-jauh dari hal yang membuat anak stres, membuat mereka bete, membuat mereka sedih, membuat mereka marah, membuat mereka merasa nggak bisa. Itu harus jauh-jauh dari kondisi seperti itu. Dan itu juga kenapa tahapan membaca kemudian tidak langsung serta-merta anak itu langsung dikenalkan dengan huruf. Tidak seperti itu, tapi pelan-pelan dan sesuai dengan proses berpikirnya anak-anak. Dalam metode Montessori sendiri ada 2 tahap pengajaran baca tulis untuk anak. Yang pertama itu adalah tahap pra-membaca, dan yang kedua adalah tahap teknis membaca. Di tahap pra-membaca ini anak itu belum dikenalkan dengan huruf dan bunyinya. Apalagi dikenalkan dengan kombinasi-kombinasi huruf, hasilnya akan seperti apa, itu belum. Tapi lebih ke kegiatan yang membuat anak itu lebih peka dengan literasi, dengan kata, dengan kalimat, dengan maknanya, bunyinya, seperti itu. Jadi hal yang bisa kita lakukan di tahap ini ya hal-hal yang berbau literasi tapi belum mengenalkan huruf, misalnya bernyanyi. Terus yang kedua bisa juga dengan membacakan cerita. Terus yang sederhana lagi sekedar berbincang-bincang saja, ngobrol sama anak. Nah, hal-hal seperti ini bisa dimulai dari kapan? Bisa sangat dini jawabannya, bahkan dari dalam kandungan. Selanjutnya, setelah tahap pra-membaca, anak akan masuk ke tahap teknis membaca. Untuk menilai kesiapan anak untuk masuk ke tahap mengenal huruf, bunyi, dan juga maknanya seperti apa, kita perlu cek beberapa kapasitas anak. Pertama, anak memahami minimal 100 kata. Terus yang kedua, anak dapat berkomunikasi 2 arah, bisa diajak ngobrol, dia bisa mengikuti perintah sederhana, dia bisa menjawab pertanyaan kita, dia bisa nanya balik ke kita, semacam itu. Ketiga, anak mampu memahami jalan cerita pendek yang dibacakan. Selanjutnya, keempat, anak bisa membedakan bentuk segitiga,
lingkaran, dan juga persegi. Dimana ini nih kaitannya bagaimana dia bisa membedakan bentuk huruf nantinya. Kemudian yang kelima, anak itu mampu mengklasifikasikan benda atau objek berdasarkan perbedaan atau persamaannya, dan dapat menjelaskan alasan kenapa dia mengelompokkan mereka dalam satu kelompok yang sama. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah anak dapat memahami konsep sebab akibat sederhana. Nah, dari checklist ini, jika anak ternyata sudah dinilai menguasai minimal 4 kemampuan, 4 kapasitas dari 6 checklist tadi, itu artinya anak sudah siap untuk masuk ke tahap teknis membaca atau mengenal huruf, mengerti bunyinya, dan juga maknanya seperti apa. Dimana ini bukan artinya juga anak langsung diberi tugas untuk menghafal huruf, alfabet, terus bunyinya seperti apa, tapi prosesnya tetap harus kembali lagi menyenangkan supaya anak itu suka dengan kegiatan membaca. Jadi menjawab pertanyaan sebaiknya kapan sih anak itu diajarkan untuk membaca, jawabannya bukan usia kayak 7 tahun atau 5 tahun atau jenjang, misalnya setelah anak duduk di bangku TK atau di bangku SD, tapi akan berbeda-beda pada setiap anak, tergantung pada kesiapannya masing-masing. Ada anak yang sudah siap di usia TK, ada anak-anak yang siap di usia SD, bahkan saya pernah baca artikel itu ada anak yang sudah bisa baca umur 4 tahun tanpa diajarin. Kira-kira begitu teman-teman jawabannya. Nah, terus kita harus gimana dong gitu? Potensi anak berkaitan dengan literasi atau membaca, menulis itu tentu berbeda-beda. Dan peran orang tua atau pendidik di sini adalah untuk mengoptimalkan potensi ini. Pertama kali, ya tentu saja kita siapkan mereka di tahap pra-membaca. Nah, selanjutnya kita akan lihat apakah dia sudah bisa menguasai 4 kemampuan yang ada di checklist tersebut. Kalau sudah, ya kita akan masuk ke dalam tahap teknis membaca atau mengenalkan dia dengan huruf. Kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan membaca dan menulis menurut metode Montessori sendiri. Apa yang bisa kita lakukan di tahap pra membaca atau di tahap teknis membaca, insya Allah nanti akan saya share lagi di video selanjutnya. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong bantu saya untuk subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dan juga saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sekali teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Jika teman-teman ada komentar atau ada saran untuk konten selanjutnya atau saran untuk video ini, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.